Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo sahabat, jumpa kembali bersama saya Yos Asma Saputra dalam Positive Voice. Dan kali ini kita akan bicara tentang tips bagaimana agar anak Anda mau masuk ke pondok pesantren. Kalau memang anaknya mau, ya enak-enak aja ya orang tua tinggal memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Permasalahannya adalah kalau anaknya nggak mau, anaknya belum niat masuk pondok pesantren tapi orang tuanya mau. Karena memang terkadang ada yang anaknya mau, orang tuanya nggak mau. Tapi yang paling banyak adalah orang tuanya mau tapi anaknya nggak mau. Nah, ini permasalahan yang harus kita selesaikan dengan tips berikut ini. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar saya semangat untuk membuat video-video terbaru. Nah, sahabat, bagi Anda yang ingin memasukkan anak Anda ke pondok pesantren, yang pertama kali adalah Anda sebagai orang tua harus punya niat yang lurus dan doa yang tulus. Kok gitu? Iya, karena kalau Anda sebagai orang tua yang mempunyai niat hanya setengah-setengah memasukkan anak Anda ke pondok pesantren, apalagi karena alasan anaknya nakal sehingga harus masuk pondok pesantren, sebaiknya Anda luruskan dulu niatnya. Jangan sampai setengah-setengah. Dan yang paling penting adalah Anda jadikan pesantren ini sebagai pilihan utama dalam mendidik anak Anda. Itu yang paling utama, oke? Kalau Anda sudah punya niat yang lurus, maka Anda harus ada doa yang tulus. Anda pasrahkan kepada Allah, Anda mohon kepada Allah, dan dalam setiap doa Anda sebut namanya agar Allah bukakan hatinya, Allah bolak-balikan hatinya untuk mau masuk ke pondok pesantren. Dan ini harus Anda lakukan, sebab sekali lagi, bukan sekedar mampu, tidak mampu memasukkan anak pondok pesantren, tapi yang paling penting adalah masalah hidayah dan takdir ilahi. Kalau anak kita tidak mau, tapi Allah takdirkan dan berikan hidayah, maka pasti anak Anda bisa masuk pondok pesantren. Oke? Itu dia langkah pertama, niat lurus dan doa yang tulus dari orang tua. Langkah selanjutnya adalah Anda harus bisa membuat visi dan misi yang bagus kepada anak-anak Anda tentang masa depannya, tentunya visi dan misi bersama. Nah, sebagai orang tua, terkadang kita selalu membiarkan anak-anak kita mau jadi apa, terserah dia. Yang penting dia mau sekolah, yang penting nanti bisa kerja, itu kan? Nah, ini harus kita rubah, dimana kita harus buat visi dan misi yang sama, tapi kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita hanya bangga sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan sekolah mereka, tapi kita tidak pernah tahu kemana arah masa depan mereka. Yang paling bagus adalah bagaimana akhir kehidupan mereka tidak hanya dunia, tapi mereka punya kehidupan akhirat yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ini orang tua punya peranan penting sekali. Dan terus ceritakan kepada mereka bahwa mereka punya kehidupan akhir yang harus dipertanggungjawabkan. Itu sahabat ya. Dan langkah berikutnya adalah Anda pun sebagai orang tua harus sudah mulai aktif dalam kegiatan keagamaan. Anda rajin ke majelis taklim, Anda ikuti tokoh-tokoh agama, Anda terus belajar, dan Anda ajak juga anak Anda mengaji. Dekatkan dengan pondok, dekatkan para guru, dekatkan para ulama, sehingga ini akan menjadi suasana yang terbiasa. Dan ajak anak Anda ke lingkungan pondok pesantren. Ini salah satu cara berwisata ke pondok pesantren, sehingga mereka akan terbiasa melihat bagaimana anak-anak pondok pesantren itu melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Nah, kalau ini Anda sudah tumbuhkan sambil terus meyakinkan bagaimana di pondok, kenapa harus di pondok, dan sebagainya, maka anak Anda akan terbiasa dengan suasana pondok. Yakin deh, pasti terbesit di antara mereka suatu saat ingin juga masuk ke pondok. Dan satu hal, Anda bisa ciptakan di mana keinginan itu akan muncul dari dirinya, bukan paksaan dari kita. Oke? Baik. Langkah selanjutnya adalah Anda mulai menolong berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dakwah, dengan pondok pesantren. Banyak infak. Karena apa? Kalau kita menolong anak orang lain dalam belajar, maka Allah akan tolong anak kita. Anda menjadilah pejuang-pejuang ahli surga yang bisa membantu dakwah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Anda menjadi salah satu pejuangnya. Dan bukan tidak mungkin, nanti Allah akan membolak-balikan hati anak Anda. Allah akan tolong anak Anda. Ya. Nah, itulah sedikit tips dari saya bagaimana Anda bisa meyakinkan anak Anda masuk ke pondok pesantren. Nantikan tips berikutnya mengenai bagaimana anak Anda bisa betah di pondok pesantren. Dan akhirnya saya Yos Asma Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.